Kan Ramadan itu dibagi 3, 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir. Masing-masing itu ada namanya. 10 hari pertama Ramadan itu disebut apa? Ya coba nama beda. Apa namanya? Aduh, ini bahasa Ramadan Teko sudah. Apa? Hari Ramadan. Apa 10 hari pertama disebut apa? 10 hari pertama disebut apa? Hari-hari apa? Iya. Jadi 10 hari pertama itu hari-hari pertama. 10 hari pertengahan apa, Bagas? Kalau 10 pertama kan hari Rahmat. Kalau 10 hari pertengahan dari tanggal 11 sampai 20 disebut apa? Rohim. Ya, hari-hari pengampunan. 10 hari terakhir tanggal 21 Zilhijjah sampai tanggal 30 atau tanggal 29 Ramadan disebut sebagai hari dibebaskan dari neraka. Jadi yang diharapkan sebenarnya dari kita yang berpuasa, bagaimana 10 hari pertama kita Ramadan itu kita dapat rahmat. 10 hari pertengahan insya kita mendapatkan ampunan Allah. 10 hari terakhir di Ramadan kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Itu yang harusnya kita dapatkan. Oke. Kemudian mari kita muzakarahkan tentang ibadah puasa atau puasa itu adalah amalan ataupun ibadah yang sangat menyeluruh. Silakan, ada yang paham maksudnya? Ibadah puasa adalah ibadah yang menyeluruh. Silakan, ada yang mempunyai pendapat? Ibadah yang menyeluruh. Saya pada musyawarah tidak tahu. Dijawab dong. Saya ingin buka kalian ini cakrawala. Silakan. Jangan usahakan di antara kalian. Utarakan, silakan. Ibadah puasa atau amalan puasa, ibadah yang menyeluruh. Nah, kenapa Haikal? Karena coba dilihat dan dipelajari ya secara menyeluruh. Puasa itu, saya tidak menyebut puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan khusus untuk orang Muslim. Tapi pada puasa di agama lain juga ada. Di minggu ini saya membaca berita bahwa umat Katolik kalau tidak salah itu memasuki 40 hari puasa. Artinya mereka sedang melakukan 40 puasa pada hari. Nah, kemudian saya pernah ngobrol dengan petinggi agama Buddha. Mereka juga memiliki ibadah puasa. Tetapi saya pikir ibadah puasa mereka berbeda. Nah, kalau di mereka itu yang tidak boleh hanya makan. Jadi waktu mereka berpuasa minum boleh, tapi kalau tidak salah kopi tidak boleh kalau nggak salah. Tapi minum air putih itu yang murni gitu loh, yang natural. Minum air putih rasa, minum air zam-zam rasa itu boleh di agama Buddha ya. Nah, itu puasa di agama mereka. Berarti kan di ajaran lain juga ada yang namanya puasa. Kemudian Rafi dan Ashraf, puasa di dunia kesehatan juga ada. Ada penyakit yang kalau operasi harus puasa dulu beberapa waktu, apakah 2 hari atau sesuai anjuran dokter. Ada namanya puasa untuk medis, ya kan? Ada tuh orang yang operasi dianjurkan dokter harus berpuasa sebelumnya. Kalau tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Kemudian ada juga puasa yang berbentuk diet. Ya benar kan? Ada yang puasa berbentuk diet. Ada
waktu makan, apa namanya, intermittent fasting, apa Pak Atas? Intermittent fasting ya, itu mengatur waktu makan. Misalnya Axel, kamu dalam satu hari waktu makan kamu hanya 8 jam. Di luar itu nggak boleh, karena kamu akan kembali polanya rusak. Di 8 jam itu kamu boleh makan apa aja, tapi di luar 8 jam itu kamu harus berpuasa. Itu namanya intermittent fasting ya. Itu ada juga. Banyak sekali macam puasa ini, Adrian. Nah, namun dari semua yang kita pelajari tentang puasa, baik itu di berbagai agama, baik itu di dunia kesehatan, baik itu di trik-trik ataupun tips-tips diet dan segala macam. Kalau kita pikirkan dan renungkan, Pak Marcel, kalau kita pikirkan dan renungkan, ternyata Mas Fadel, puasa yang paling sempurna adalah puasa dalam ajaran Islam. Kenapa? Puasa yang lainnya tadi saya jelaskan. Ada yang hanya puasanya makan, minum boleh. Ada yang hanya puasanya mengatur waktu makan saja, tadi yang intermittent fasting dan segala macam. Tapi di ajaran Islam, ibadah puasa bukan hanya menahan rasa lapar, dahaga, tapi juga menahan amarah, menahan emosi, menahan nafsu, menahan supaya tidak berkata kotor, menahan supaya tidak berantem dan segala macam. Itu adalah kesempurnaan puasa. Kita tanpa untuk menyalahkan yang lain, karena bukan itu, tapi begitu luar biasa keistimewaan dari puasa